Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk mata kuliah Statistika Matematika 1. Sebelum kita masuk ke materi Statistika Matematika 1, saya akan sampaikan dulu secara singkat deskripsi mata kuliah Statistika Matematika 1 ini. Jadi mata kuliah ini diajarkan agar mahasiswa mampu menerapkan konsep dan sifat sebaran peluang bersama bagi dua variabel diskrit dan kontinu, serta untuk menunjang pengembangan statistika terapan. Untuk jadwal dan metode pembelajaran, kita nanti akan kuliah setiap hari Kamis jam 7.30 sampai 10.10 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian nanti materi tugas post-test akan ditampilkan di Google Classroom pada jadwal tersebut. Materi pembelajaran dalam bentuk PPT dan akan disertai penjelasan seperti yang saya lakukan sekarang. Kemudian nanti jam 7.30 sampai kurang lebih 8.20 atau paling lambat 8.30 itu nanti kesempatan Anda untuk mempelajari dari materi yang akan saya share jam 7.30. Mohon nanti materi tersebut dipelajari. Selanjutnya nanti setelah itu kita akan melakukan diskusi via Zoom. Mungkin bisa jadi menggunakan Zoom fakultas ya, nanti kita lihat Zoom fakultas berikutnya nanti seperti apa. Nah, nanti saya hanya akan mengambil waktu diskusi dengan Zoom paling lama 40 menit. Bukan menjelaskan seluruh materi ya, hanya menjawab pertanyaan. Jadi mohon nanti Anda siapkan pertanyaan atau bagian mana yang perlu penjelasan lebih detail. Kemudian nanti di sesi terakhir setiap perkuliahan akan diberikan tugas atau post-test. Aturan pada perkuliahan daring ini, yang pertama nanti kehadiran dideteksi dari akses masuk ke Google Classroom sesuai jadwal. Kemudian paling lambat masuk ke presensi ke Google Classroom itu 15 menit dari jadwal perkuliahan. Jadi kalau jam 7.30 kita mulai, maka paling lambat Anda boleh masuk di kelas jam 7.45. Kemudian partisipasi pada Zoom Meet wajib menampilkan videonya. Dan kehadiran dideteksi juga dari pengumpulan tugas atau post-test. Jadi nanti saya bisa melihat kehadiran Anda melalui Google Classroom, Zoom, dan tugas yang telah Anda kumpulkan. Tugas atau post-test yang Anda kumpulkan. Nah, jika nanti terdeteksi bahwa Anda melakukan plagiarisme, mencontek, atau kerjasama, maka Anda akan mendapatkan nilai E untuk seluruh mata kuliah yang Anda ambil di semester ini bagi semua pihak yang terlibat ada teridentifikasi adanya plagiarisme. Baik, saya sampaikan juga beberapa capaian pembelajaran di mata kuliah StatMat ini. Yang pertama, diharapkan nanti mahasiswa mampu menerapkan konsep sebaran bersama bagi dua peubah acak diskrit maupun kontinu. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan konsep pembentukan sebaran peubah yang merupakan fungsi dari peubah lain. Mahasiswa mampu menerapkan konsep sebaran penarikan contoh yang merupakan turunan dari sebaran normal. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menyampaikan konsep yang dipahami dalam bentuk post-test dan ujian tertulis. Untuk materi pembelajaran, ini detailnya. Minggu 1 dan minggu kedua nanti kita akan pelajari sifat-sifat fungsi gabungan pada peubah acak bivariat diskrit maupun kontinu beserta konsep hitung peluang bersama. Namun
sebelum ini nanti kita akan sedikit review tentang variabel acak. Ya, kita akan review sedikit mengulang di mata kuliah peluang. Kemudian minggu ke-2 sampai ke-5 kita akan mempelajari pembentukan sebaran marginal, peluang bersyarat, sebaran peluang bersyarat, dan kebebasan dua peubah acak. Pada minggu 5 dan 6 kita akan pelajari pembentukan nilai harapan untuk peubah acak berganda, kovarian, dan korelasi. Minggu ke-6 pembentukan nilai harapan bersyarat. Minggu 7 sampai 8 nanti metode fungsi sebaran dan metode transformasi untuk pembentukan sebaran peubah acak sebagai fungsi dari peubah acak yang lain. Kemudian pada minggu berikutnya, yaitu minggu 8, penggunaan metode fungsi sebaran untuk membentuk statistika urutan. Kemudian kita pelajari di minggu 9 sifat-sifat fungsi pembangkit momen dan penggunaan fungsi pembangkit momen pada peubah acak. Kemudian pada minggu 10 sampai 14 pembentukan sebaran penarikan contoh dan sebaran yang diturunkan dari sebaran normal teorema limit pusat. Untuk penilaian nanti berupa ada tugas atau post-test, terus kemudian ada kuis, ada UTS, UAS, kemudian ada responsi. Juga nanti ada penilaian sikap, itu nanti kami lihat dari sikap Anda, misalkan kejujuran, keaktifan Anda, dan kedisiplinan. Untuk tugasnya, untuk menguji pemahaman di setiap perkuliahan, untuk tugas ya, nanti kalau tugas saya berikan maka dikumpulkan di hari itu paling lambat jam 12.59 atau 23.59. Kemudian untuk post-testnya langsung dikumpulkan dalam durasi perkuliahan. Jadi kalau untuk post-test dikumpulkan paling lambat jam 10 lebih 10. Untuk kuis, untuk melihat pemahaman beberapa materi dan memberikan gambaran soal yang dihadapi sewaktu UTS atau UAS, akan dilaksanakan di minggu keempat, yaitu seluruh materi fungsi tentang fungsi gabungan. Kemudian kuis yang kedua di minggu ke-11 tentang sebaran penarikan contoh. Untuk UTS dilaksanakan minggu ke-7, UAS minggu ke-14, dan untuk penilaian UTS dan UAS ini nanti kita akan atur kembali karena perkuliahan kita totalnya itu di semester ganjil hanya berlangsung 14 minggu. Jadi nanti untuk UTS dan UAS kita sisipkan di minggu-minggu sekitar, kalau UTS-nya di minggu ke-7 atau ke-8, jadi kita nanti tambahkan waktu di hari yang lain. Untuk UAS nanti sekitar minggu 13 atau 14. Nanti kita cari juga waktu yang lain untuk melaksanakan UAS. Kemudian penilaian dari responsi dengan asisten. Untuk UTS dan UAS ini nanti soal mulai dari tugas, kuis, UTS dan UAS, soal akan sama untuk seluruh kelas paralel statistika matematika 1. Untuk penilaiannya sikap 8%, untuk post-test 10%, tugas 10%, kuis 14%, UTS dan UAS masing-masing 24%, responsi 10%. Gitu ya, nanti akan masing-masing asesmen juga akan diberi bobot berdasarkan CLO-nya. Ini referensi yang akan kita gunakan di dalam StatMat ini. Untuk buku statistika matematika nanti bisa Anda beli di UB Press atau mungkin di Shopee atau di Tokopedia. Untuk yang lain misalkan Mendenhall nanti bisa saya beri soft copy-nya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan di awal perkuliahan pada kontrak kuliah hari ini. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.